Selamat siang para pemirsa, kita kembali berjumpa dalam channel YouTube Berita Satu yang mengetengahkan Focus Group Discussion atau FGD. Tapi bentuknya obrolan santai ya, terkait dengan kampanye 3M. Ya, ini masih ingat nggak? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seperti sebelum-sebelumnya, acara sosialisasi prokes atau protokol kesehatan ini terselenggara atas kerjasama berita1.com dengan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baiklah, hari ini kita mau bicara mengenai topik yang hangat-hangat ya. Nah, yang kita mau angkat kali ini mengenai kerelawanan. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini kita udah 1,5 tahun lebih mengalami badai COVID-19 atau pandemi. Di sana banyak orang kita tahu, bahkan mungkin termasuk kita-kita mengalami kesusahan. Ada yang di PHK, usahanya bangkrut, macet, dan sebagainya. Masing-masing orang punya kesusahannya sendiri-sendiri, dan relatif kebanyakan orang memikirkan diri sendiri. Tapi di antara masyarakat yang demikian, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang memikirkan orang lain. Mereka dengan kerelawanannya, dengan ketergugahan untuk menolong orang lain di masa sulit ini, membaktikan diri, pikiran, tenaga, bahkan biaya untuk membantu orang lain. Nah, kita angkat tema kiprah relawan di masa pandemi. Hadir di siang hari ini dua narasumber kita. Saya sapa masing-masing Bang Dedi Setiadi. Selamat siang Bang Dedi. Selamat siang. Mantap nih. Sehat Bang Dedi? Alhamdulillah. Iya. Bang Dedi ini Ketua Umum FKP Depok nih, Forum Komunikasi Persaudaraan Depok ya. Nanti Bang Dedi akan cerita lebih banyak mengenai FKP dan kiprahnya tentunya. Satu lagi saya sapa Bang Adri Lawrence. Selamat siang Bang Adri. Selamat siang Mas Argo. Sehat walafiat? Sehat, alhamdulillah. Puji Wah, Tuhan, saya sehat. sekali nih ya. Badan masih bugar. Cuma lagi agak batuk sedikit. Oh, agak batuk. Hati-hati iya. tuh. Iya, makanya saya. Oke. Wah, prokes bener nih pakai masker. Beliau ini adalah koordinator relawan Satu Rasa ya, Mas Adri? Iya, Mas Argo, betul. Nah, koordinator relawan namanya Satu Rasa. Satu Rasa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, pemirsa, dua narasumber kita kali ini akan berbagi bagaimana mereka melakukan berbagai kegiatan dalam kerelawanan ini, dan semoga apa yang kita bicarakan pada siang hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bermanfaat, dan tentunya tidak kalah penting terkait dengan sosialisasi 3M, maka jangan lupa kita selalu melakukan protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Oke, kita mulai dulu dari Bang Dedi. Siap. Bang Dedi, cerita dong, FKP itu kayak apa sih? Barang apa nih FKP nih? Forum Komunikasi Persaudaraan nih apa sih? Silakan Bang Dedi. Terima kasih, Om Aldo. Luar biasa. FKP itu relawan. Dia tujuannya bisa membantu masyarakat, terutama di masa pandemi seperti itu. Kemarin-kemarin itu FKP kan coba membantu sebisa mungkin. Jadi membantu segala kegiatan-kegiatan yang ada dan mendukung program pemerintah. Itu Om Aldo. Nah, FKP coba membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Depok khususnya, seperti membantu vaksinasi, penyemprotan kereta, lalu kita coba penyemprotan fogi. Pokoknya ya berguna lah buat masyarakat khususnya di Kota Depok. DFKP coba membantu masyarakat. Gitu Om Aldo.
Oke, mantap tuh. Jadi ada beberapa kegiatan membantu. Nih anggotanya siapa aja sih, Bang Dedi? Kalau anggotanya kan belum tercakup semua ya, Kota Depok. Ya itu karena keterbatasan repeater ya. Kita kan menggunakan HT atau Alung Tenggo HT. Jadi dari wilayah-wilayah yang kita raih ini baru kisaran 4 atau 5 kecamatan. Jadi masing-masing wilayah di Kota Depok saya programkan, saya instruksikan untuk masing-masing wilayah bisa membantu di kegiatan di wilayah masing-masing. Seperti itu, Martin. Oke, jadi Bang Dedi, ya. Ini masyarakat Depok ya, jadi yang ikut di FKP ini, yang maksudnya terjangkau oleh repeater tadi HT tadi ya. Tapi maksud saya adalah mereka itu latar belakangnya apa? Apakah latar belakang ini unik ya? FKP ini memang unik. Intinya adalah FKP bergerak dari hati ke hati. Jadi kalau ditanya latar belakang itu beraneka ragam dan ya beraneka ragam di sini banyaklah yang di bidang proyeknya, di bidang. Jadi mereka beraktivitas beraneka ragam, tapi saya coba satukan visi dan misi agar bisa membantu masyarakat. Intinya seperti itu. Oke, realnya gini ya, berbagai macam latar belakang itu mungkin ini ya, ada yang profesinya sebagai ojek online gitu ya. Betul. Ada juga yang pegawai negeri. Betul. Ada juga yang bahkan katanya profesor juga ada. Betul, ada. Nah, itu artinya apa namanya dari strata yang dari sisi pendidikannya tinggi maupun yang rendah, mau pekerjaannya yang settle atau masih apa namanya oglangan dan sebagainya. Jadi dari berbagai latar belakang yang tertarik pada visi misi Forum Komunikasi Persaudaraan, gitu ya Bang Dedi ya? Betul, betul. Forum Komunikasi Persahabatan. Persahabatan, maksud saya persahabatan. Nah, mereka ini orang-orang yang bagaimana mereka meluangkan waktunya? Kan panggilan kegiatan ini misalnya kayak tadi ngawal orang mati atau apa namanya membantu menyemprot DBD apa segala macam yang kayak gitu kan waktunya kan orang namanya punya pekerjaan kan. Gimana nih di anggota sendiri seperti apa tuh mengaturnya? Jadi kita siasati. Ada yang di bidang penjaga malam. Penjaga malam ini kan di malam hari. Kalau di malam hari dia ada giat menjaga wilayah, maka di siang hari dia punya waktu kosong. Nah, di waktu kosong itulah seluruh wilayah bisa memanfaatkan waktu dan situasi agar terlaksananya program acara penyemprotan seperti itu. Jadi kita atur waktu juga bagi-bagi kawan-kawan. Oh gitu ya. Kalau Bang Dedi sendiri apa profesinya sekarang ini? Kalau saya basicnya itu sebenarnya itu ya di listrik ya, di instalasi gitu. Cuman kita coba rangkum, kita coba rangkul kawan-kawan seluruh jajaran wilayah di Kota Depok. Jadi ini ada sebuah perkumpulan atau persatuan yang namanya FKP, Forum Komunikasi Persahabatan Kota Depok. Visi misinya adalah kita coba melayani masyarakat, membantu masyarakat. Begitu. Singkat ceritanya, kita berproses agak lumayan besar. Kita sudah hampir lebih dari 300 anggota dari wilayah jajaran di Kota Depok. Gitu, Marco. Dari mulai kapan tuh diinisiasi atau dimulai dibentuk? Kalau kita mulai berdirinya dari merangkak berjalannya itu di tahun 2017 ya. Cuma memang belum se-eksis seperti sekarang gitu. Oke, berarti udah lama ya? Sudah lama sebenarnya, sudah lama. Hanya saja ya itulah keterbatasan kekurangan kami di FKP. Ya sebuah proses yang perlahan-lahan merangkak, tapi inilah buah hasil yang kita. Ya, jadi kelihatan sekarang eksis itu mungkin jangan-jangan justru karena pandemi, jadi kelihatan lebih eksis. Gimana? Betul, karena luar biasa sekali pada saat
pandemi itu luar biasa sekali. Kita pengawalan aja satu hari itu bisa 4 sampai 5 ke pemakaman COVID di Pasir Putih itu. Satu hari bisa 4, 5 sampai 6 bahkan. Itu sampai malam kita melayani masyarakat, membantu. Ya, selain itu apa? Selain membantu mengirim jenazah dari rumah duka atau dari rumah sakit atau dari rumah korban ke pemakaman. Ada lagi kegiatan tadi kan disebutkan ada kegiatan penyemprotan DBD. Saya lihat juga di masa pandemi ini justru ketika orang tidak memperhatikan penyakit-penyakit yang lain, FKP turun di 1 RW, 2 RW dan seterusnya. Gimana, Bang Dedi? Kalau kegiatan masing-masing sibuk ya. Cuma di FKP ini kita coba memperdayakan juga ada sebuah program yang bisa menopang atau membantu. Di FKP ini kita lagi program penanaman labu madu Korea di Kota Depok. Oh ya, itu berarti pemberdayaan anggota ya. Maksud saya tadi kalau untuk ternyata FKP ini lebih eksis ketika ada pandemi. Justru ketika orang banyak yang susah, ketika orang banyak takut keluar rumah dan sebagainya, dibatasi sana sini, justru FKP makin eksis karena mereka justru bergerak gitu. Nah, maksud saya ketika tadi nggak cuma sekedar mengiring jenazah, tapi juga menjaga keamanan wilayah. Kan ada beberapa kali tuh ada tawuran dan sebagainya. Gimana tuh ceritanya? Ya kalau itu semua berjalan ya kan, dari wilayah masing-masing itu kan di FKP kan kita kasih tugas masing-masing sesuai tupoksinya, sesuai arahan ke kami. Nah misalnya menangani tawuran, teknis-teknisnya sudah kita kasih, jadi bisa langsung ditangani. Nah itu setiap hari dan setiap malamnya para relawan FKP ini seluruh jajaran wilayah tidak pernah bosan-bosan mengimbau seperti memakai masker, menjaga kesehatan, itu selalu kami pesan ke seluruh jajaran wilayah di Kota Depok. Artinya jangan sia-siakan gerakan kami untuk melawan COVID ini di masa pandemi ini. Hanya kalian lalai, tidak memperhatikan protokol kesehatan kan. Jangan sampai seperti itu. Artinya jangan sia-sia juga perjuangan dan pengorbanan kami gitu. Wah ini keren nih Bang Dedi. Jadi kalian bolehlah melayani jadi sukarelawan apa segala macam. Tapi yang paling inti jangan kalian lupa. Nah. Justru ketika kita memerangi sesuatu kita sendiri malah jadi korban, dalam hal ini pandemi ya COVID-19. Keren. Oke. Kita beralih ke Bang Adri nih. Bang Adri kan ini di koordinator relawan Satu Rasa. Boleh cerita tadi kalau Bang Dedi udah cerita soal FKP. Relawan Satu Rasa ini apa aja nih kegiatannya? Silakan. Kalau kita di relawan Satu Rasa itu bergeraknya kayak pembagian sembako, Mas. Pembagian sembako, terus pembagian makanan buat yang isoman. Jadi kan kita kan berangkat ngelihat orang-orang yang isoman itu kan kasihan dia, Mas. Udah sakit, nggak ada kerjaan, udah gitu di rumah aja kan. Ya jadi kita bisa berbuat apa sih gitu sama teman-teman. Jadi kita berangkatnya dari teman-teman yang punya kepedulian aja, Mas. Sama COVID kemarin tuh kan parah tuh. Ya, Juli lalu memang ini ya puncak-puncaknya ya, di mana-mana ambulan, wirawiri dan sebagainya. Iya. Nah ini sama teman-teman, artinya teman-teman ini siapa aja nih? Teman kampus kayak, teman segeng atau teman apa? Teman-teman kebetulan dari relawan, Mas. Kita juga dari relawan yang di COVID pertama itu. Kita ngumpul lagi nih, jadi saya kumpulin satu-satu, saya japri-japriin lewat WA kan, karena ya saya bergerak aja buat ngebantu orang-orang, Mas, karena kan
Itu yang apa? Yang sosial apa yang di rumah itu kasihan dia sudah sakit gitu. Jadi saya japrin satu-satu. Kita modal istilahnya modal 10.000, 5.000 satu orang, kita berangkatlah bikin sesuatu gitu. Kita bagi-bagiin obat. Wilayah yang dilayani di mana aja? Kita di Depok, Mas, kebetulan. Dari 11 kecamatan itu kita layani semua. Jadi kita dari data yang masuk, Mas. Jadi teman-teman yang di 11 kecamatan itu mereka ngasih data ke saya di RT-nya atau di RW-nya. Nanti kita kasih tuh makanan, obat, sembako gitu. Nah, ini kegiatan ini nggak tumpang tindih tuh sama RT setempat. Artinya biasanya katakanlah di RT RW saya itu ada tuh satgas. Mereka masing-masing punya satgas. Dan nanti kalau misalnya ada yang isoman, maka keluarga tersebut oleh pengurus RT RW dikoordinir dari tetangga-tangganya, ngasih makanan dan sebagainya. Nah, dari relawan Satu Rasa ini tumpang tindih nggak sama dari RT RW setempat ya? Kalau itu enggak, Mas. Kebetulan kalau emang udah di backup sama RT atau RW, kita cari hari yang misalnya hari yang mereka kosong harus libur, ya harus hari yang kosong aja. Nah, poinnya di situ. Berarti justru relawan Satu Rasa ini bermanfaat sekali ketika ada spot yang kosong atau ketika tidak ada pelayanan pada para isoman ini, maka mereka masuk ke situ. Jadi satu tidak tumpang tindih dan kedua sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ada kekosongan tadi. Nah, pernah nggak nemuin yang model misalnya anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya karena COVID dan sebagainya? Oh, itu ada, Mas. Anak kecil sama satu tuh ada lansia, jadi dia sakit. Terus kita kasih obat, kita kasih sembako, kita kasih makanan tuh setiap hari. Ya mungkin dia nggak kuat kali ya, Mas. Seminggu dia pulang. Gitu. Kalau yang anak-anak? Anak-anak ada, anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya. Kira-kira ada berapa banyak tuh yang ditinggal yatim tuh di Depok? Kebetulan yang kita dapat datanya itu ada sekitar 10 mungkin, Mas, 10 apa 15 gitu. Itu lumayan banyak ya, karena memang Satu Rasa atau relawan Satu Rasa ini memang bukan satu gerakan masif yang bisa mengcover seluruh area, tapi itu tadi hanya memanfaatkan yang kosong-kosong tadi ya, dan itu aja menemukan anak-anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya karena COVID, ada 10-15 orang. Luar biasa. Jadi ada ini nggak hambatan di dalam pelayanan atau kerelawanan ini? Ya, paling hambatan kita itu, Mas, di dana karena kan kita mandiri, Mas, dana itu dari kantong masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada data masuk 100, kita cuma bisa backup 50, jadi kita harus kerja keras lagi, cari dana lagi, gitu. Nah, untuk cari dananya gimana? Selama ini upayanya seperti apa? Iya, kita cari dana sih, kita share ke teman-teman, siapa yang mau bantu, nanti kasih ke kita. Gitu. Jadi cuma ini ya, dari mulut ke mulut ya, artinya ketika kekurangan dana, maka ya antar teman begitu ya. Kalau misalnya nih, kebetulan sih ada, Mas. Ya. Kita dari gereja sama dari pesantren tuh dia rutin biar dia cuma ngasih beras 1 karung yang 20 kilo, tapi dia tin setiap minggunya. Oh gitu. Ya. Jadi ada gereja, ada pesantren yang secara rutin membantu melalui relawan Satu Rasa. Nah, kalau misalnya nanti ada nih donatur atau pemirsa kita
mau ikut bantu, mau disalurin kemana nih? Ke Bang Andri atau ada memang sekretariatnya atau gimana? Oh boleh banget Mas. Nanti kita kan ada ini nih, ada teman-teman juga yang ngurus itu. Nanti bisa saya kasih kontaknya lah. Ya, mungkin boleh aja atau bisa juga langsung menghubungi Bang Andri kali ya? Iya bisa. Ya. Saya juga bisa. Oke, nanti atau sekalian aja, mungkin disebutin aja nomor HP-nya Bang Andri, siapa tahu nanti pemirsa langsung tergerak untuk bisa membantu untuk penyaluran. Silakan. Nomor HP saya 0812 1266 4923. Ya, karena ini kan kita di acara yang terbuka, pemirsa bisa menghubungi Bang Andri dan relatif nanti di YouTube juga bisa diputar ulang, jadi nomornya pasti akan tersimpan. Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, relatif ini kan COVID sudah menurun nih Bang Andri. Nah, artinya tidak separah waktu Juli lalu ya. Iya. Meskipun nanti kita dengar kabar ada Omikron dan sebagainya, tapi udah relatif adem lah ya. Nah, ini kegiatannya masih seperti kemarin-kemarin atau gimana? Kalau kita sekarang lebih fokusnya kayak Jumat Barokahnya aja, Mas. Nah, Jumat Barokah ini seperti apa nih? Silakan. Jumat Barokah itu jadi kita ngasih makanan untuk yatim piatu sama lansia-lansia, Mas. Gitu, sama ya kayak yang di jalanan lah, gelandangan. Untuk ojek online. Kalau untuk yang Jumat Barokah ini sudah sejak lama atau baru ketika COVID sudah turun? Sebenarnya kalau Jumat Barokah itu dari sebelum COVID kita udah jalan, Mas. Jadi Jumat Barokah dulu, baru kemudian ketika ada COVID, kalian kemudian ikut terjun membantu mereka yang pada isoman. Kemudian ketika ini sudah surut COVID-nya, Jumat Barokahnya kemudian muncul lagi gitu ya? Muncul lagi gitu. Wah, luar biasa nih. Jadi memang continue, tidak terhambat. Bahkan ketika ada pandemi, istilahnya sedikit banting setir untuk memprioritaskan mereka-mereka yang isoman, luar biasa. Kira-kira tadi kan disebutkan ketika COVID ini membantu isoman karena tergerak hati mereka yang isoman ada di rumah sendiri, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri, maka relawan Satu Rasa membantu. Nah, kalau Jumat Barokah ini terketuk hati membuat Jumat Barokah ini awal mulanya seperti apa? Awal mulanya ya karena ingin berbagi ya, Mas. Ingin berbagi ya, hal sederhana, ingin berbagi, tapi banyak orang ketika ingin berbagi hanya pada tataran ide ya, tapi relawan Satu Rasa melakukan ide itu dan sudah berlangsung lama. Sejak kapan nih, Bang Andri? Kalau ke Jumat Barokah kita sih dari 2019. 2019 ya, luar biasa. Semoga lancar nih ke depannya apa yang menjadi bagian dari kehidupan teman-teman di relawan Satu Rasa ya. Oke, kita kembali lagi ke Bang Dedi nih. Bang Dedi. Tadi Bang Dedi sebut ada pemberdayaan anggota. Nah, sebelum masuk lagi lebih dalam ke pemberdayaan anggota nih Bang Dedi. Jadi 300 dengan berbagai latar belakang anggota FKP tadi nih, itu mengkoordinir mereka itu tentu kan bukan hal yang mudah nih. Apalagi menjaga visi misinya. Namanya juga orang banyak kepala ya, banyak pemikiran dan sebagainya. Nah, ini gimana nih menyatukan visi misi agar ini catatan pentingnya adalah sekarang ini kan banyak nih ormas bikin onar ya, bukannya jagain masyarakat tapi malah bikin resah masyarakat misalnya seperti ini. Nah, gimana? Silakan Bang Dedi. Kalau FKP, Forum Komunikasi Persahabatan Kota Depok ini sederhana saja. Isinya anggotanya, orang-orangnya FKP ini para aparatur. Dari mulai Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Itu dulu nih, setiap wilayah saya harus rangkul itu dulu. Setelah adanya aparatur terkait
di wilayah ikut dengan satu wadahnya FKP, barulah kita susun di sana. Misalnya wilayah Pitara, Wadas, Tanah Baru, Beji, Cilodong, Kampung Lio, Pancoran Mas, gitu kan, Kampung Malela, Jalan Pemuda. Jadi wilayah-wilayah itu sudah dikomandokan dengan Bapak Ketua RW dan Bapak Ketua RT. Lalu ada jajaran anggotanya, kan begitu nih. Nah, untuk mensatukan visi dan misinya, ya kita bikin sederhana lagi. Kan banyak juga orang yang tidak siap dan tidak bisa bergabungnya bersama FKP gitu, karena kesibukan pribadinya. Jadi yang saya rangkul dan saya raih ini adalah orang-orang yang benar punya rasa peduli yang tinggi. Itu pun lewat pengertian yang tinggi tentunya, kan begitu, Om Argo ya. Betul, betul. Jadi memang tidak mudah juga yang seperti Om Argo bilang, mensatukan gitu. Kalau nggak lewat pengertian yang tinggi, ini rasanya sulit gitu. Tapi sampai sekarang ini terbukti kerja keras kami dari mulai melangkahnya sampai di tahun 2021 menjelang 22 ini, ya seperti ini adanya gitu. Jadi dari hati dulu nih tersentuh. Bicara sosial kalau nggak main hati rasanya nggak dapat di FKP. Betul sekali. Kalau untuk yang mereka yang anggota, ada nggak yang misalnya, wah ini ada pelanggaran, kemudian udahlah, lu nggak jadi anggota lagi deh, ada nggak yang kayak gitu? Kalau sebuah perkumpulan atau apapun namanya itu pastilah, pasti ada. Polemik, kejadian dari hal kecil sampai besar adalah pasti. Paling tidak di FKP ini kan ada Bapak Ketua RW, ada Bapak Ketua RT. Jadi, oh ini diselesaikannya secara kekeluargaan saja, misalnya. Ya sudah, kita selesaikan secara kekeluargaan dari pihak satu dengan pihak dua, berembuk, selesai dengan perjanjian apa dan bagaimana, gitu aja. Jadi di FKP ini kita bikin simpel terus, gitu, nggak usah dibesar-besarkan masalahnya, gitu. Betul, yang penting kan menuju visi misinya itu. Ya, menarik sekali nih. Jadi dari keanggotaan yang seperti itu, yang menarik juga adalah ternyata FKP ini tidak sekedar mereka memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi mereka juga memberdayakan anggotanya sendiri. Nah, boleh cerita tadi, Bang Deddy, yang tadi nanam apa tadi? Silakan. Oh, ini ya, kemarin itu kita itu kan ada tempat pelatihan di wilayah Cibinong ya, itu pembina kita juga. Beliaulah yang coba membantu FKP, namanya Dian Berlian, lebih akrab dipanggil Bang Paul. Dari beliaulah kita disarankan dan belajar di sana, dididik di sana, lalu kita terapkan di FKP. Mengenai penanaman labu madu Korea ini, pertama kita uji coba, lalu berhasil, dan next ke depannya kita akan coba terus. Bahkan nanti program rencananya ini di seluruh jajaran wilayah orang-orang FKP ini akan kita bekali atau kita modali pohon labu itu dan diberdayakan di wilayahnya masing-masing. Apa istimewanya pohon labu ini? Istimewanya apa nih Bang Deddy? Istimewanya itu yang paling cenderung itu adalah untuk ibu-ibu hamil ya. Ibu-ibu hamil yang nantinya sampai proses persalinannya, itu kan di situ kan banyak nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin yang memang diperlukan sekali gitu dari faedah atau manfaat labu madu Korea ini gitu. Jadi banyak lah. Nah, kita bisa sebutkan misalnya untuk menyusui ibu tadi, untuk proses bersalinnya gitu. Oh ya, banyak sekali lah Om. Itu manfaatnya ya, manfaat. Maksud saya ini kan labu madu Korea ya namanya. Nah, dibanding labu-labu lain maksud saya istimewanya nih. Kalau labu madu ya, kalau labu yang biasa itu yang bulat besar itu kan nutrisinya atau faedahnya tidak seperti labu madu Korea ini gitu. Dia juga penanamannya sederhana tapi unik gitu, sulit gitu. Dan dia kan 3 bulan
prosesnya habis. Seperti buah-buah melon atau buah semangka ya. Kalau labu ini habis gitu, jadi 3 bulan habis, tanam lagi gitu. Oke, jadi tapi intinya bahwa ternyata FKP selain melayani masyarakat, membaktikan diri menjadi relawan, tapi juga memberdayakan anggotanya. Jadi agar anggotanya juga bisa mandiri, bisa nanam sendiri dan kemudian menghasilkan sesuatu dari tanaman itu ya. Luar biasa nih. Jadi ini katanya ada rencana-rencana ke depan untuk entah deklarasi atau apa, mungkin bisa diceritakan atau diungkapkan di sini, Bang Deddy. Lagi-lagi FKP ini punya program-program jangka pendek dan jangka panjang. Salah satunya adalah kita mau deklarasi pada tanggal 27 Februari dan sekaligus pelantikan. Ya mudah-mudahan nanti bisa dihadiri sama Bapak Ketua Bapak Haji, Bapak Wali Kota Depok, Bapak Haji Idris Kiai. Nah di sana kita kan pada saat deklarasi di sana kan tujuannya adalah ingin diakui lah di Kota Depok dan diketahui gitu. Jadi program-program kedepannya setelah dideklarasikan atau sekaligus dilantik para jajaran wilayah di Kota Depok bisa lebih semangat lagi gitu, bisa lebih mantap lagi ke depannya, itu harapan kami Om. Iya mantap. Jadi semoga apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan oleh FKP dan juga semua anggotanya boleh tercapai karena memang dari awal punya visi dan misi yang luar biasa ya, membantu sesama, apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, ini yang terakhir nih, Mas Adri, gimana nih Mas Adri? Mas Adri ini lagi pakai masker nih terkait dengan protokol kesehatan. Selama ini kan udah melayani banyak orang, tentunya sudah katam ya terkait dengan protokol kesehatan. Nah, himbauan nih kepada masyarakat, kepada pemirsa semuanya, terkait dengan pandemi yang memang sekarang ini surut, tapi kan kita tetap perlu waspada ya kan. Nah, silakan Mas Adri. Ya, untuk himbauan saya masyarakat ya jangan sampai tengah aja lah, biar kita udah vaksin, udah ngikut, tapi kan kita harus tetap jaga-jaga gitu. Jangan lengah ya, jangan lengah. Intinya jangan lengah. Kata kuncinya jangan lengah ya. Nah, satu lagi, Mas Adri. Jadi kalau selain jangan lengah, gimana nih Mas Adri membagikan pengalaman Mas Adri kan ketika susah, tapi justru memperhatikan orang lain. Nah, soal kegotong royongan mungkin ada himbauan Mas Adri? Gimana Mas? Soal kegotong royongan ini ya, jadi relawan satu rasa ini kan sudah memberikan bukti ya bahwa kalian ketika susah, bahkan anggota-anggota dari relawan ini pun juga mungkin juga ada yang kesusahan juga, tapi kalian bergerak untuk membantu sesama. Nah, terkait dengan kegotong royongan saling bantu ini, apa kira-kira himbauan yang bisa di-share oleh Bang Adri? Ya kalau menurut saya kalau kita ada tenaga, ada waktu, ada materi ya kita harus ya saudara kita lah yang membutuhkan, apalagi ini kan pandemi kan. Ya kita apapun yang kita bisa buat ya buatlah sekecil apapun. Ya, kita bisa lakukan menolong sekecil apapun. Nah, itu dimulai dengan tindakan. Oke, terima kasih Bang Adri. Lanjut ke Bang Deddy nih yang terakhir. Bang Deddy, apa himbauan Bang Deddy nih di masa pandemi yang kelihatannya memang udah surut ya, tapi kita perlu waspada. Mungkin Bang Deddy punya pesan-pesan atau himbauan kepada para pemirsa, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari FKP, Forum Komunitas Persahabatan Kota Depok, seperti pada saat awal saya atau kami terapkan di seluruh jajaran wilayah, ini selalu menghimbau pakai protokol kesehatannya 3M, pakai masker, mencuci tangan,
membagi jarak. Itu kan setiap hari bahkan kami kami himbau gitu, bahasa di udaranya woro-woro, kata bahasa udara di HT gitu. Jadi kami memang tidak bosan-bosan menghimbau setiap hari di seluruh masyarakat di Depok, selalu saya pesan seperti itu. Lalu untuk masyarakat sendiri, kembali kepada kesadaran masyarakat sendiri, agar masyarakat sendiri ini benar-benar terketuk. Jadi nggak main-main juga gitu. Tolonglah kasihani kami sudah menghimbau, kami sudah bersuara. Kalau tidak dimengerti oleh beliau, oleh mereka, oleh masyarakat, rasanya sia-sia suara teriakan kami, pengorbanan kami, bila diabaikan pesan yang sederhana itu tapi tidak dijalankan. Yang saya inginkan untuk seluruh masyarakat, yuk ikuti program pemerintah. Vaksinasi, lalu ikuti protokolnya, mudah-mudahan kita bisa selesai di masa-masa sulit seperti ini. Begitu, Marco. Wah, mantap sekali, Bang Deddy. Oke, terima kasih nih untuk penyampaiannya, sharingnya, pengalamannya. Semoga apa yang di-sharingkan Bang Deddy sama Bang Adri ini bisa menginspirasi kita semua ya. Bagaimana di masa pandemi ini, ketika semua orang susah, termasuk kita juga susah, tapi kita masih punya hati untuk membagikan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tadi Bang Adri bilang sekecil apapun, kalau kita bisa bagikan kepada orang lain itu luar biasa. Dan yang menarik lagi juga bahwa model kayak FKP juga relawan satu rasa ini, mereka adalah bagian masyarakat yang langsung bertemu dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi langsung bertatap muka, langsung bertemu baik dengan mereka yang kena COVID, mereka keluarga yang ditinggal orang tuanya atau anggota keluarganya dan sebagainya. Dan mereka adalah alat-alat paling efektif untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Kenapa? Ya itu tadi, karena langsung bertemu dengan orang-orang di sekitar dan kemudian mensosialisasikan bagaimana protokol kesehatan harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini contoh konkret yang mungkin bisa kita tiru dan bisa kita kembangkan, di mana kita di alam Indonesia yang menjunjung tinggi kegotong royongan, satu sama lain saling membantu. Ini sungguh luar biasa dan semoga sekali lagi menginspirasi bagi kita semua, para pemirsa di channel YouTube berita1.com siang ini. Oke, terima kasih kesempatannya sudah membagi pengalaman dan waktunya buat Bang Deddy dan Bang Adri, dan kita tutup acara ini dan salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya.